Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hukum Jaminan, yang beranggotakan saya sendiri, Miftahul Anggi Saragi, dan Nona Mardiana Siregar, dan yang terakhir Alfia Rahman Mani. Baiklah, saya akan langsung saja memaparkan materi yang pertama yang berjudul istilah dan pengertian hukum jaminan. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid atau QT. Zekerheid atau QT mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya. Di samping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya, selain istilah jaminan, dikenal juga dengan istilah agunan. Istilah agunan dapat dibaca di dalam pasal 1 ayat 23 Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan sehingga akan adanya dapat mengikuti perikatan pokok dan atau dibuat secara terpisah dari perikatan pokok itu sendiri. Selanjutnya, B. Penggolongan lembaga jaminan. Pada umumnya, jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat digolongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut objeknya, menurut kewenangannya. Yang pertama, yang satu, cara terjadinya, yaitu jaminan yang lahir karena undang-undang, kemudian jaminan yang lahir karena diperjanjikan. Selanjutnya, terjadi menurut objeknya. Yang pertama itu yang berobjek benda bergerak, yang berobjek benda tidak bergerak atau benda tetap. Yang ketiga, yang berobjek benda berupa tanah. Yang ketiga, menurut sifatnya, yang pertama yang termasuk jaminan umum, yang termasuk jaminan khusus. Yang ketiga, yang bersifat kebendaan. Yang terakhir, yang bersifat perorangan. Selanjutnya, yang D, kewenangan menguasai benda jaminan. Yang pertama, yang menguasai benda jaminannya. Yang kedua, tanpa menguasai benda jaminannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang syarat-syarat dan manfaat benda jaminan. Syarat-syarat dan manfaat benda jaminan pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijadikan pada lembaga keuangan non-bank. Nah, karena benda-benda yang dapat dijaminkan haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang meliputi 3 bagian. Yang pertama, dapat membantu secara mudah memperoleh kredit bagi pihak yang memerlukan. Yang kedua, tidak melemahkan potensi atau kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya. Dan yang ketiga, memberikan kepastian bagi kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi bila perlu dapat mudah digunakan untuk pelunasan hutangnya si penerima atau pengambil kredit. Nah, jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi, karena lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur, di mana manfaat bagi kreditur adalah dengan adanya benda jaminan tersebut akan mewujudkan keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutupi dan memberikan kepastian hukum.
Sedangkan manfaat bagi debitur adalah dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan, sehingga tidak dikhawatirkan dalam mengembangkan usahanya. Sekian dari materi saya serahkan kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang sifat perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan mempunyai sifat aksesoris, yaitu perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok adalah perjanjian pinjam-meminjam atau utang piutang yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan. Perjanjian tambahan tersebut dimaksudkan agar keamanan kreditur lebih terjamin dan bentuknya dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Sifat aksesoris hak jaminan dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu yang pertama, timbulnya atau terhapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokoknya. Yang kedua, jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga ikut batal. Yang ketiga, jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut juga beralih. Yang keempat, jika perjanjian pokok beralih karena kesi atau subrogasi, maka perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.